Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di semester genap ini kita akan membahas tentang baris dan deret. Ini konsep kita yang akan bahas tentang baris dan deret. Yang pertama ada pola bilangan, ada deret bilangan, ada barisan bilangan. Di antara pola deret dan barisan nanti kita belajar tentang aritmatika dan geometri serta permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan baris dan deret. Ini pola bilangan dan barisan bilangan. Pola bilangan adalah merupakan aturan dalam menentukan letak suatu bilangan dari sekumpulan bilangan. Jadi pola bilangan itu aturannya untuk menentukan letaknya sekumpulan bilangan. Kalau barisan bilangan itu susunan anggota suatu himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan pola atau aturan tertentu. Jadi kalau barisan bilangan itu jelas dia berurutan dan memiliki pola dan aturan tertentu. Nah, ini bentuk barisan bilangan. Bentuk barisan bilangan seperti ini. Kalau ini U1, U2, U3 dan seterusnya UN, ini artinya suku pertama, suku kedua atau angka pertama, angka kedua, angka ketiga. Tapi dia di sini menggunakan koma, ya. Kalau barisan bilangan menggunakan koma. Dan ini contoh barisan bilangan. Barisan bilangan ada bilangan asli, bilangan genap, ada bilangan ganjil. Bilangan asli itu mulai dari angka 1, angka 1, 2 dan seterusnya. Tapi kita menggunakan tanda koma. Nah, ini disebut barisan bilangan menggunakan koma. Kalau untuk angka genap mulai dari angka 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, tetap kita menggunakan koma. Kalau untuk ganjil mulai dari angka 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya, kita menggunakan koma karena ini adalah barisan bilangan. Nah, ada lain halnya dengan deret. Kalau deret itu dia berupa penjumlahan dari suku-suku suatu baris. Nah, ini polanya bentuk deret seperti ini. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga dan seterusnya. Jadi ini angka pertama, maksudnya angka kedua, angka ketiga, tapi dia menggunakan tanda penjumlahan, tanda plus. Ingat ya, kalau baris menggunakan koma, kalau deret ya deret menggunakan tanda plus. Nanti kalau ada yang nanya apa bedanya baris dan deret, jawabannya kalau baris dia menggunakan tanda koma, kalau deret biasanya dia menggunakan tanda penjumlahan. Nah, ini contohnya sama seperti tadi, seperti baris bilangan. Nah, ini deret bilangan, cuma bedanya kita menggunakan tanda penjumlahan. Bilangan asli mulai dari 1 dan seterusnya tadi, tapi menggunakan penjumlahan plus 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 plus. Begitu juga dengan genap. Genap mulai dari 2 dan seterusnya menggunakan penjumlahan. Terus di sini ada bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya, tapi menggunakan penjumlahan. Masih banyak contoh yang lainnya. Nah, berkaitan dengan baris dan deret, baris itu menggunakan koma, kalau deret itu menggunakan tanda plus, tanda penjumlahan. Oke, ini macam-macam deret. Tadi kalau baris nggak ada jenisnya, kalau ini ada jenisnya. Ada deret berhingga, artinya deret berhingga itu dia ditentukan angkanya mulai dari angka 1 sampai 13. Tapi ini angka ganjil, tapi dia berhingga. Berhingga artinya terbatas 1 sampai 13. Nanti tergantung contoh aja, bisa mulai dari 3 sampai 11. Nah, itu sama, dia berhingga itu.
Kalau deret tak hingga, dia tidak ada ujungnya. Ini dia titik-titik itu artinya belum jelas ini sampai berapa. Ini artinya deret tak hingga, 1 sampai tak hingga gitu. Dan ini dia contoh, tulislah 4 suku pertama dari barisan UN sama dengan n-1 pangkat 3. Jadi UN itu suku tadi kan, suku ke n. Nah, n dikurang 1 pangkat 3. Maka untuk mencari 4 suku, ini kita carinya 4 suku. Penyelesaiannya, nah ini dia, kita tulis dulu soalnya UN sama dengan n-1. Nah kita suruhnya mencari 4 suku, jadi kita mulai dari suku pertama atau U1, n nya kita ganti sama angka 1. Nah ini dia, n nya yang ini kita ganti angka 1. Nah ini jadi 1 dikurang 1, 0 pangkat 3 hasilnya 0. Begitu dengan 2, kita 2 dikurang 1, 1 pangkat 3 ya 1. Terus suku ketiga U3, n nya diganti 3 juga, 3 dikurang 1, 2 pangkat 3 8. Kalau ini O4, suku keempat, n nya diganti angka 4, berarti 4 dikurang 1, 3 pangkat 3 27. Jadi 4 suku pertamanya ini adalah 0, 1, 8, 27. Ini dia hasilnya 0, 1, 8, 27. Ini yang dicari, ini yang ditanyakan. Ini tulislah 4 suku pertama katanya. Kalau misalkan suruhnya tulislah 6 suku pertama, ya kita tambahin nanti 3, 4, 5 sampai 6, tergantung pertanyaannya. Oke, ini untuk mengasah kemampuan kalian, silahkan kalian kerjakan. Nah ini tulislah 5 suku pertama barisan berikut. Sama caranya seperti ini. Nah ini tapi rumusnya berbeda-beda. Kalian tinggal mengganti aja n nya, kan ini disuruhnya 5 suku pertama, berarti sampai 5, 1, 2, 3, 4 dan 5 gitu. Kalau ini kan 4, ini harusnya sampai di sini harus sampai 5. Oke, ini juga jangan terkecoh dengan pembagian atau perperan ini. Tetap kalian ganti aja semua n nya. Kalau misalkan U1 ininya ganti 1, ini ganti 1, semua diganti 1. Setelah itu baru yang atas kerjakan, ini dikurang ini, yang bawah ini ditambah ini 4n, artinya dikali 4 kali gitu. Ini juga 3n, artinya 3 dikali gitu. Kalau suku pertama berarti 3 kali 1. Oke, kalau yang untuk ini tulislah 5 suku berikutnya dari barisan berikut. Jadi kalian suruh menulis 5 angka lagi. Ini kan ada 3, 1, 2, 3, nanti ditambahin lagi 5 angka lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi semuanya nanti angka ada 8. Tapi lihat urutannya, ini 1, 8, 27 nih, seperti ini 1, 8, 27. Berarti angka berikutnya berapa gitu, sampai 5 angka berikutnya gitu, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya ada 8. Begitu juga dengan ini yang B. Ini udah kelihatan bedanya berapa, dari sini ke sini bedanya berapa. Nanti di sini kalian tinggal menjumlahkan dengan bedanya ini. Sama, seharus 5 juga di sini angkanya. Jadi nanti jumlahnya angkanya ada 8. Ini 5 ditambah 3 jadi 8. Nah ini juga yang C. Yang C kalian jangan bingung, kalian tinggal lihat atasnya aja. Ini atasnya bedanya berapa, ini juga bedanya berapa, di bawahnya bedanya berapa. Nanti tetap jawabannya pakai perperan. Nah, kalian tinggal lihat bedanya aja. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.